Apakah bagus merendam tanpa menggunakan air asam ini? Jawabannya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bro semuanya? Apakah masih bokeh Anda hari ini? Gawe atau gawe ya? Iya, 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 iya. Oke, jadi di kesempatan video kali ini kita akan membahas pertempean lagi, guys ya. Karena kemarin banyak banget yang komen-komen tentang permasalahan cara produksi tempe ya. Dan banyak banget yang nanya, Bang, apakah bagus atau tidak kalau kita merendam tanpa menggunakan campuran air asam? Oke, sekarang kita bahas di video kali ini, guys ya. Dan sebelum kita bahas pembahasannya, alangkah baiknya yang kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Karena subscribe itu gratis dan tidak ada salahnya bagi kalian untuk subscribe, karena itu gak bayar gitu kan. Dan itu merupakan suatu kontribusi dari Anda untuk kami para konten kreator ya. Jadi di subscribe ya, atau ya subscribe ya omatnya. Oke, jadi seperti yang kita tahu ini adalah air asam. Dan saya juga kemarin sering banget membahas tentang air asam ini, dan di video saya juga udah 2 kali tentang pentingnya air asam untuk membuat tempe, khususnya di dalam perendaman tempe ya. Jadi apakah bagus merendam tanpa menggunakan air asam ini? Jawabannya bisa, sebenarnya bisa, tapi seperti yang saya bilang dari kemarin hasilnya itu 50% khususnya untuk perendaman yang sedikit gitu kan, khususnya yang perendaman yang sedikit, misal di bawah 10 kilo lah ya, hitung 5 kilo itu jadinya itu 50% jika waktu perendamannya itu sama gitu ya. Maksudnya sama bagaimana, misalkan kalian rendam ini sekitar 5 kilo ya, dan pakai ini biasanya 18 jam ini air asamnya udah keluar. Nah, jika kita tidak pakai pencampuran air asam ini, biasanya perendamannya selama 18 jam itu si asamnya itu belum keluar gitu kan. Jadi kita harus ditambah waktu, biasanya 2 malam gitu. 2 malam biasanya itu asamnya itu baru keluar. Nah, bagaimana dengan yang lebih dari 10 kilonya? Jadi untuk misalkan kita produksi sebanyak 15 kilo, itu sebenarnya gak pakai ini juga bagus coy. Jadi gak pakai air asam ini juga bagus untuk perendaman yang misal si kedelainya itu, si kedelai keringnya itu 15 kilo sampai 20 kilo ya, lebih banyak lebih bagus gitu gak pakai ini. Jadi seperti itu guys ya. Jadi bagus tanpa pakai ini, tapi dengan suatu syarat, misalkan yang 5 kilo itu yang perendaman sebanyak 5 kilo ke bawah atau 10 kilo ke bawahnya, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo yang sedikit lah ya, baru percobaan. Itu biasanya waktu perendamannya harus lebih lama guys ya. Oke. Jadi saya ulangin lagi ya, bagi perendaman yang tanpa menggunakan air asam sebenarnya itu bisa dilakukan, tapi waktunya itu agak lebih panjang dikit ya. Sesuai percobaan saya udah percobaan selama beberapa kali, dan itu berhasil gitu ya, 100% berhasil, tempenya jadi putih ya, sama aja gitu yang pakai air rendaman ini. Tapi dengan syarat rendemnya itu lebih lama ya. Jadi untuk mengeceknya, kalian misalkan rendam setelah 18 jam, kalian cek aja apakah airnya itu udah keluar asam apa belum. Nah, sekarang lanjut lagi, misalkan belum, kita simpan lagi aja dulu untuk percobaan ya. Terus simpan lagi aja dulu selama sampai maghrib lah, misalkan sampai lebih 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 jaman, berarti 30 jam kalian cek lagi apakah airnya udah keluar apa belum. Jika belum, simpan lagi aja selama 1 malam, itu biasanya 2 malam itu si air asamnya udah keluar. Nah lah, timbul lagi pertanyaan, Bang, apakah itu tempenya bisa basi atau kagak karena terlalu lama ngerendam ya? Itu kan si tempe itu misalkan keluar asam itu si tempenya dibasiin gitu ya. Jadi membuat tempe itu dibasiin dulu, lalu direbus lagi, lalu disimpan difermentasi gitu ya. Jadi si tempe itu, si kacangnya itu harus basi dulu hitungannya itu kan. Jadi kalau kita bahasa kasarnya seperti itu, jadi harus basi dulu gitu ya, lalu direbus lagi. Nah, bagaimana ciri-ciri asamnya keluar? Jadi kemarin juga ada juga yang komen, itu ciri-ciri asamnya keluar itu bagaimana Bang? Nah, jadi ciri-ciri asamnya yang keluar itu yang lebih dominan ya bau asam ya. Baunya ini bau asam, dan kalau dicicipin juga emang ini airnya asam ya, gak pahit gak apa, itu ini airnya asam. Jadi kalian cicipin aja kalau berani ya, apakah asam atau tidak ya. Kalau udah asam berarti itu udah bagus coy. Jadi ya, dan warnanya juga seperti ini. Jadi kita akan tuanginnya, kita coba tuangin ke sini ke dalam baskom. Nah, ini air rendaman yang ini udah 1 malam ya, udah 1 malam disimpan. Ini kemarin baru dipakai dan ini baru 1 malam.
dan ini warnanya masih sama seperti kemarin ya. Jadi ciri-cirinya itu seperti ini guys ya, kita tuangin aja. Nah jadi ciri-cirinya itu seperti ini, bisa dilihat ini si warnanya ini kuning-kuning, kuning-kuning gimana ya, agak kuning-kuning ya, kuning-kuning gimana gitu, kuning-kuning putih gitu ya. Ini warnanya kayak gini, ini agak berlendir juga sih, gak apa-apa sebenarnya. Agak ada yang encer, ada yang enggak berlendir kayak gini. Ini karena udah disimpan selama 1 malam, jadi ada kayak keluar lendir gitu. Karena ini gak apa-apa, warnanya masih sama dan baunya juga masih sama guys ya. Jadi ciri-ciri asam kedelai itu keluar itu kayak gini ya. Jadi apakah bisa produksi tempe tanpa ini? Jawabannya bisa gitu ya, bisa ya. Jadi kalian bagi yang gak punya ini, tetap semangat aja ya untuk terus mencoba. Tapi kegagalan demi kegagalan itu biasa lah ya. Untuk percobaan untuk membuat tempe itu memang sulit, gampang-gampang susah. Jadi gagal itu udah biasa. Yang profesional saja biasanya suka gagal, termasuk saya sendiri. Kadang-kala mengalami kesalahan gitu ya, produksi banyak, ada cara produksinya ada terdapat kesalahan, dan biasanya itu gagal juga, dan itu kita diambil sebagai pembelajaran kita untuk berikutnya. Oke, dan mungkin segitu saja untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang kalian yang belum mengerti gitu ya. Tinggal komen saja, saya pasti jawab. Oh, mau minta nomor WA silahkan, nanti saya tulis di kolom komentar juga. Kalau yang mau nanya-nanya lewat WhatsApp, langsung saja nanti di di komen, Bang minta WA-nya dong, saya mau nanya-nanya nih. Nah kayak gitu aja bisa lah, gak apa-apa lah. Saya kalau ada waktu luang saya pasti arenian gitu ya. Oke, dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.